إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah, semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, keutamaan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melengkapkan anugerahnya kepada diri kita sehingga kita mampu untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal ibadah, berbagai macam kesolehan dan ketakwaan kepadanya, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amal ibadah kita diterimanya, dan kita akan menjadi pemenang yang hakiki, mendapatkan gelar sebagai orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarga, sahabat dan juga para pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, mampu untuk istiqomah di dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan segala kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang bahagia ini insyaallah kita akan bersama-sama mengupas mengenai tentang fikih puasa sebagai bekal dari diri kita untuk kita menghadap, untuk kita mengisi bulan Ramadan tahun ini, dengan harapan semoga dengan kita semakin dalam ilmu pengetahuan kita, maka kita bisa membuat kualitas ibadah kita juga semakin tinggi. Itu harapan kita. Saudaraku sekalian rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pada hafal ini, karena sering mendengar, sering juga disampaikan oleh para penceramah kita, maka mungkin kita setengah hafal. Kalau yang belum hafal setengah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa untuk menarik kesimpulan. Yang pertama adalah ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, ini menunjukkan kepada kita bahwa yang mampu untuk menerima perintah puasa dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya itu hanyalah orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan orang yang beriman adalah orang-orang yang betul bisa menjaga keimanannya di dalam hatinya.
Iman itu apa, Bapak-bapak Ibu sekalian? Iman itu adalah merupakan perkumpulan daripada 3 unsur. Jadi kalau kita sudah melakukan 3 unsur ini, maka kita dikatakan sebagai orang yang sudah memiliki keimanan. Unsur yang pertama adalah tasdiqun bil janan, yaitu meyakini dengan hati. Meyakini dengan hati kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan satu-satunya yang menciptakan diri kita. Kemudian kita juga beriman, meyakini dalam hati kita bahwa Muhammad adalah merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasdiqun bil janan. Kemudian unsur yang kedua, bukan hanya sekedar kita meyakini dalam hati kita, tapi keyakinan itu harus kita keluarkan dalam wujud ikrar atau ucapan dari mulut kita. Maka unsur yang kedua adalah wa iqrarun bil lisan. Itu kita harus menyatakan apa yang kita yakini dalam hati kita itu dengan mulut kita. Makanya kalau ada orang ingin masuk Islam, maka dia wajib untuk membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kemudian bagi orang-orang yang muslim kawakan, kita juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbarui keimanan kita. Jaddidu imanakum bisyahadatain. Perbaruilah keimanan kalian itu dengan membaca 2 kalimat syahadat. Maka ketika kita sholat, pasti kita membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini seharusnya bukan hanya ketika kita tahiyat saja, di luar tahiyat pun ya. Nah, kita hendaknya memperbarui keimanan kita dengan membaca 2 kalimat syahadat. Nah, mengapa kita perlu memperbarui syahadat kita? Karena kita tidak mengetahui apakah kita telah melakukan sesuatu yang sebenarnya mengeluarkan diri kita dari keimanan. Terkadang kita nggak mengetahui, dan seringnya adalah kita melakukan syirik kecil. Syirik itu ada 2, ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar ini menyembah berhala, menyekutukan Allah. Nah, tapi kalau syirik kecil ini yang kita takutkan, ini banyak sekali terjadi di antara kita. Nah, syirik kecil itu adalah pamer. Kata Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian itu adalah syirik kecil. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, arya, yaitu riya, pamer. Nah, pamer dengan kesolehan, pamer dengan amal soleh, pamer dengan kedermawaan dan lain sebagainya. Maka disitulah Bapak-bapak, Ibu sekalian, kita perlu untuk menata hati kita, dan kita perlu untuk selalu memperbarui keimanan kita dengan kita membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Rasulullah. Kemudian yang unsur yang ketiga adalah wa'amalun bil arkan. Hanya sekedar berikrarkan dengan mulut tidak hanya cukup, tapi ikrar itu, pengakuan itu harus dibuktikan dengan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Nah,
Apa itu? Melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, jadi ketika hati kita sudah meyakini, mulut kita sudah mengakui dan mengikrarkan, dan kemudian anggota tubuh kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, maka pertanda kita ini sudah memiliki keimanan. Nah, cuma saudara sekalian, iman itu bisa naik, bisa turun. Nah, iman itu enggak statis, enggak acak. Tapi iman itu bisa naik, bisa turun. Kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan bahwa ada beberapa perkara yang menyebabkan orang itu imannya bisa naik, bisa turun. Nah, orang imannya itu bisa turun ketika orang itu jahil. Ketika orang itu tidak mau untuk mengenal Allah. Tidak mengenal Allah dalam artian bahwa dia terlalu disibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Sehingga dia merasa bahwa kebutuhan rohaninya, kebutuhan akan ilmu agamanya dianggap bahwa tidak butuh. Yang penting bagaimana aku hidup tentram di dunia ini, bisa mengumpulkan banyak kekayaan, itulah yang menjadi mindsetnya. Ya. Jadi semakin orang itu tidak mengenal Allah, maka semakin dia jauh dan semakin turun nilai keimanannya. Maka saudaraku sekalian, inilah gunanya kita untuk mendatangi kajian dan pengajian. Kita dengarkan, kemudian kita coba untuk mengupdate, menambahkan wawasan keagamaan kita. Karena kita beribadah dan ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya diantaranya harus didasari dengan ilmu agama yang benar. Orang sholat, tapi sholatnya asal-asalan, tidak memakai ilmu. Sholat tarawih 20 rakaat cuma 5 menit misalkan. Akhirnya sholatnya asal-asalan, baca fatihahnya juga nggak tahu-tahu fasihnya, di akhir tahu-tahu bilang walaqolin. Dan seperti itu. Nah, kalau asalan seperti itu berarti sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali Rasulullah memperingatkan kepada kita. Ya, banyak orang yang puasa tidak mendapatkan sedikit pahala dari puasanya kecuali haus dan lapar. Banyak orang yang melakukan qiyamul lail, sholat malam, tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari sholat malamnya kecuali dan lain sebagainya. Banyak sekali Rasulullah SAW itu memperingatkan kepada kita. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran justru melaknatnya. Ada. Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Kenapa? Karena dia membaca Al-Qurannya tidak memakai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Al-Quran punya hak, dia punya hak, punya perasaan. Ketika dia disalahgunakan, ketika dia dibaca dengan tidak memakai bacaan yang enak, dengan menggunakan ilmu tajwid, ya, Al-Quran juga punya perasaan. Nanti di hari kiamat malah justru bukannya memberikan syafaat kepada pembacanya, malah justru melaknatnya. Nah, itu gunanya kita untuk belajar. Nah, mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini yang belum ada di Masjid Al-Barkah itu tadarusan ini. Nah, tadarusan, mudah-mudahan kita ini bisa untuk membuat tadarusan. Mungkin ibu-ibu bikin halaqah sendiri tadarusan. Nah, kemudian bapak-bapak bikin tadarusan sendiri. Dengan kita niatkan untuk iktikaf, tadarus, untuk memperbaiki bacaan kita sama-sama. Itu pahalanya luar biasa Bapak-bapak Ibu sekalian. Nah, kita
kita bikin masjid ini sebagai salah satu taman surga. Mudah-mudahan ini bisa terwujud, ini yang belum terwujud. Sekalian, tidak ada kata malu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata malu. Nah, tidak ada kata malu. Nah, apalagi sama teman-teman sendiri, insya Allah kita perbaiki bacaan kita. Nah, lebih baik malu di sini daripada malu di depan Allah nanti. Nah, bayangkan, karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, tinggal kita mau dites sama siapa. Nah, membaca Al-Quran di depan Allah atau kita membaca Al-Quran di depan teman-teman sendiri. Kalau baca teman-teman sendiri, insya Allah teman-teman pasti akan bisa menjaga rahasia, malah justru memberikan semangat. Ayo Pak, kita belajar bersama-sama. Dan mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan ya Bapak Ibu sekalian, kita saling membantu-bantu, at-ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya. Kemudian termasuk daripada tanda seseorang itu imannya turun adalah ya, ketika orang itu durhaka kepada Allah, ketika orang itu melaksanakan maksiat kepada Allah, ya, maka di saat itu kadar keimanan ini sedang turun. Maka kata Rasulullah, ya, la yaznil muslim, la yazni zani wa huwa muslim. Tidaklah seorang pezina melakukan zina ketika dia dalam keadaan beriman. Mengapa? Ya, kenapa Rasulullah sampai menyatakan ini? Karena ini mengindikasikan bahwa orang yang melakukan kemaksiatan sebetulnya dia sedang imannya itu sedang turun-turunnya, sehingga imannya tidak mampu untuk menghalanginya melakukan kemaksiatan. Ketika seseorang sedang melakukan maksiat, apapun maksiat itu, apakah maksiat itu adalah merupakan dosa kecil atau dosa besar, maka di saat itu kadar keimanannya sedang. Kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang itu dia tidak mau untuk melakukan perintah Allah, bukan melakukan kemaksiatan, tapi ketika dia meninggalkan perintah Allah, meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka disitulah kadar keimanannya sedang turun. Saat sholat, ya, ternyata dia tidak mau untuk melakukannya. Kewajiban melakukan ibadah puasa, tidak mau untuk melakukannya. Pada sebuah hadis, Rasulullah SAW dibawa oleh dua malaikat. Muhammad naik ke gunung itu waktu peristiwa Isra. Nah, kemudian Nabi Muhammad merasa tidak mampu. Saya tidak mampu, tidak kuat. Ayo Muhammad, kami akan bantu. Akhirnya dibantu. Begitu sampai di sana, Nabi Muhammad mendengarkan teriakan-teriakan orang yang kesakitan, merintih kesakitan dengan suara keras. Nah, kemudian Rasulullah menanya, siapakah mereka? Dan anehnya Bapak-Bapak Ibu sekalian, orang-orang ini itu mereka itu digantung dari bagian leher belakangnya ini. Nah, kemudian kayak kambing yang sudah habis dipotong gitu, kemudian habis disembelih, kemudian dicantolin kayak gitu di atas di sini, cantolin. Kemudian dari mulutnya ini keluar darah segar terus. Nah, dipukulin oleh para malaikat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan puasa Ramadan. Makanya Masya Allah, kalau kita lihat siksaannya sangat pedih sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, dan mudah-mudahan kita tidak ada yang melakukannya. Dan puasa Ramadan itu adalah merupakan kewajiban yang bisa dipotong. Nah, dan ini kita introspeksi diri. Kalau misalkan di antara kita
yang mungkin dulunya pernah meninggalkan puasa. Yuk, mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk kita bertobat, untuk kita kembali kepada Allah. Ayo, kalau kita masih mampu untuk melakukan puasa, kita kodok puasa kita, ya, kita bayar utang puasa kita. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal, kita tidak memiliki utang ya, ibadah apapun, dan kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu harapan kita semua sekali. Nah, hikmah daripada puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa berarti ya diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu akan mampu untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pribadi yang dermawan, selalu berbuat bijak, berbuat baik kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, dan keadaan itu mampu dia pertahankan selama 11 bulan selanjutnya. Itu harapan Allah. Jadi bulan Ramadan itu bisa dikatakan sebagai upaya yang Allah berikan kepada manusia, ya, kepada kaum muslimin, agar kaum muslimin ini kembali setelah disibukkan dengan urusan-urusan dunia selama 11 bulan, agar kembali untuk memperdalam kembali rasa keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak-bapak, Ibu sekalian rahimahumullah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan ibadah, maka yang dianggap, yang menjadi standar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan kuantitas dari ibadah yang kita laksanakan, bukan berapa banyak ibadah yang kita laksanakan, tetapi bagaimana caranya kita melaksanakan ibadah itu. Bukan kuantitas jumlah yang Allah lihat, tetapi kualitas dari ibadah yang kita laksanakan, itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata orang-orang yang bijak, al-ibratu bil kaif wa laysa bil kam. Dari yang menjadi parameter ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah kita adalah bagaimana kualitas ibadah kita itu. Baik atau baik, bukan berapa banyak. Kalau ada orang banyak melakukan ibadah, misalkan sedekah, tapi ternyata sedekah itu dia laksanakan dengan riya, apakah kira-kira ibadah itu akan diterima oleh Allah? Tidak. Lebih baik orang yang sedekah dengan 2.000 perak, tapi betul-betul dia ikhlas mengharapkan ridha Allah, tidak ada satupun niatan riya dalam hatinya. Bahkan bisa-bisa 2.000 perak itu adalah merupakan uang yang sebetulnya dia butuh juga, tapi dia infakkan, dia sedekahkan 2.000 perak itu. Maka ini lebih berharga, lebih bernilai di mata Allah dibandingkan dengan orang yang sedekah sebanyak 10 triliun pun, tapi ternyata caranya salah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah infak 100 triliun misalkan, 100 triliun misalkan, sampai 100 triliun, tapi ternyata namanya dipajang di media sosial, di media surat kabar dan lain sebagainya. Bahkan jumawa, kalau seandainya tidak ada saya, maka masjid itu tidak akan terwujud. Kalau tidak ada saya, pasti masjid itu akan ambruk kalau tidak ada saya. Nah, ketika udah berbicara seperti itu, mengklaim seperti itu, ya 100 triliun itu seakan-akan seperti debu yang melayang. Faj'alnahu haba'an mansura, kata Allah. Maka akan dijadikan amalnya yang besar itu seperti debu yang melayang di udara. Faj'alnahu haba'an mansura. Maka yang perlu untuk kita pertimbangkan adalah
kualitas daripada ibadah kita. Meskipun kalau misalkan kita bisa memperbanyak ibadah kita dan kita mampu untuk menjaga kualitasnya, itu jauh lebih baik lagi. Tapi kalau kita diminta untuk memilih salah satu antara kualitas atau kuantitas, maka kita harus mendahulukan kualitas daripada kuantitas. Kalau bisa kita kumpulkan dua-duanya, kualitas juga dapat, kuantitas juga kita dapatkan. Maka Bapak Ibu sekalian, Imam Fudail bin Iyad, beliau pernah mengingatkan kepada kita ketika beliau mengartikan, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati, hidup, kemudian Allah menciptakan dunia ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Apa yang dimaksud dengan ahsanu amalan? Orang yang paling baik amalannya. Dijelaskan oleh Imam Fudail, dimaksudkan di situ yang paling baik amalnya adalah orang yang paling ikhlas di dalam melakukan ibadah itu. Akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling ikhlas dan orang yang ibadahnya paling benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka ulama kemudian memberitahukan kepada kita, kalau kita ingin ibadah kita itu diterima oleh Allah, syaratnya ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Ikhlas saja tidak cukup, benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah juga tidak cukup. Harus kedua-duanya dapat kita wujudkan dalam setiap amal perbuatan ibadah yang kita laksanakan. Kita usahakan untuk ikhlas dan kita usahakan untuk melakukan perbuatan amal ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai tentang beberapa hal yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama adalah niat puasa. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, saya tanya, kalau di sini ada nggak yang niat puasanya itu dilafadzkan? Hampir semuanya ya. Nah, setelah sholat witir itu kita melafadzkan niat puasa. Pertanyaannya adalah niatnya itu seperti apa? Ada yang mau untuk mencoba, Bapak Ibu sekalian? Biasanya gimana? Nawaitu sauma ghadin. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya pegang ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Itu niatnya kita. Nah, baik. Yang pertama, niat itu salah. Niat itu salah. Yang benar adalah nawaitu sauma ghadin. Mungkin yang pendek, jangan dipanjangin. Jangan nawaitu sauma ghadin. Salah. Kenapa salah? Karena itu mempengaruhi kepada arti. Ghadin kalau ghadnya pendek artinya besok. Kalau ghadin artinya adalah orang yang lagi nyarap pagi, orang yang lagi makan sarapan. Jadi kalau diartikan, saya niat puasanya orang yang lagi makan sarapan. Nggak sahur Pak? Kenapa Pak? Bukan sahur. Kalau sahur kan sebelum pagi. Nah ini orang yang sarapan. Gennya jangan dipanjangin. Kalau gennya dipanjangin udah artinya berbeda. Itu bahasa Arab. Nawaitu sauma ghadin. Kalau kita gennya panjang, nawaitu sauma ghadin, artinya saya niat melakukan puasanya orang yang
sedang makan sarapan pagi. Nah orangnya Arab kok puasa, kan kita kan seperti itu. Jadi malaikatnya bingung. Nah kalau malaikatnya bingung, udah dianggap nggak puasa. Nah itu kan kita repotan di situ sekalian. Nah makanya di sini kalau sekalian kita hati-hati. Nah di nawaitu shaum batin di sini. Nah maka di sini saya tulis kecil ya tulisannya ya, proyektornya kurang gede lah. Ayat nawaitu shaum batin pendek an ada ifar di syahri Ramadan. Nah kita Ramadan semuanya. Soalnya apa? Niru di TV. TV itu Ramadan. Nah akhirnya kita ngikut-ngikut. Nah ini ternyata TV itu menyesatkan kita semua. Nah, kita disesatkan. Yang betul apa? Ramadhani. Nah, jangan sampai salah. Nah, ini saya sampai datangkan kitabnya ini, kitab kuning. Nah, kitab kuning. Ini kitab dari kitab Hasyiah Baijuri. Hasyiahnya penjelasan dari kitab Fathul Qorib. Nah, kalau anak-anak santri pondok pesantren pasti tahu kitab Fathul Qorib. Nah, Fathul Qorib kitab fikih. Nah, itu penjelasan dari kitab Fathul Qorib ada namanya kitab Hasyiah Al-Bajuri. Hasyiah Al-Bajuri di sini. Qauluhu Ramadan hadhihi sanah bi idhafati Ramadan ila ismil isyarah. Dengan mengidhofahkan kalimat Ramadan kepada isim isyarah hadhi. Litakuna idhofah mu'ayyinah. Ya, untuk menjadikan idhofah itu sebagai penentu. Liqaulihi Ramadan hadhihi sanah. Artinya puasanya itu adalah puasanya tahun ini. Puasanya Ramadannya tahun ini, bukan Ramadannya tahun kemarin atau tahun yang akan datang, bukan, tapi Ramadannya tahun ini, seperti itu. Wa aidan ala adamil idhofah. Kalau misalkan tidak dibaca idhofah itu tidak dibaca idhofah berarti membacanya Ramadan, bukan Ramadhani. Taqulu hadhihi sanah darfan, berarti hadhihi sanah menjadi darf liqaulihi nawaitu. Menjadi darf dari perkataan nawaitu. Dari nawaitu hadhihi sanah, aku niat melakukan puasa selama 1 tahun penuh. Itu artinya begitu. Jadi kalau kita membacanya Ramadan hadhihi sanah, berarti artinya aku niat melakukan puasa selama 1 tahun penuh. Nah, itu bedanya. Nah, permasalahannya apakah kita melakukan puasa Ramadan 1 tahun penuh? Nah, kemudian yang kita garis bawahi apa? Kata Imam Baijuri, wa huwa fasidun, dan itu rusak. Nah, kalau rusak berarti niatnya sah atau tidak? Tidak. Kalau niatnya tidak sah, puasanya sah tidak? No. Nah, itulah Bapak-bapak Ibu sekalian, perlunya kita untuk belajar. Kita untuk belajar. Makanya sampai saya screenshotkan itu kitabnya itu adalah ya supaya kita itu mengetahui ada buktinya, bukan hanya sekedar ya penjelasan dari saya, bukan dari diri saya, tetapi ini adalah merupakan pendapat dari para ulama. Dan bukan hanya di kitab ini, bahkan di kitab I'anatul Talibin, ya penjelas dari kitab Fathul Mu'in pun di situ dijelaskan yang sama, bahwa tidak diperkenankan kita mengucapkan dengan Ramadan. Kalau Ramadan berarti nanti akan menimbulkan kesalahan yang kaprah di dalam arti. Jadi saya niat melakukan puasa Ramadan selama 1 tahun penuh. Nah itu artinya seperti itu. Jadinya rusak. Kalau rusak niatnya tidak sah, maka nanti akan mengakibatkan ibadah kita juga menjadi tidak sah. Gitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan betul-betul kita tancapkan ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nanti tahun yang akan datang kembali lagi Ramadan. Nah, kembali lagi Ramadan. Nah, kalau saya ya mari ya kita betul tancapkan bahwa harus Ramadan seperti itu, agar puasa kita menjadi lebih sah gitu. Terus yang kemarin bagaimana? Saya udah Ramadan.
masalahnya kalau bapak-bapak ibu sekalian sudah tahu mana yang benar, maka kita harus mengamalkannya, harus mengamalkannya. Sekali lagi jangan mengikuti yang di televisi. Nah, hati-hati televisi itu. Televisi itu sering ngatur Pak, apalagi kalau adzan maghrib. Nah, hati-hati. Kadang adzan iklan kita kira adzan maghrib. Nah, hati-hati itu. Nah, lebih baik nunggu Pak Hartono. Pak Hartono ya. Nunggu Pak Hartono dulu, insya Allah. Masya Allah, beliau ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, beliau itu kalau adzan setiap maghrib buat selama bulan puasa itu, nah, yang lainnya itu sudah menghadap makanan semua. Beliau itu hanya mengambil teh, kemudian siap-siap udah di depan itu. Begitu udah di sini teh, waktunya masuk. Beliau cuma meneguk air kemudian adzan. Itu semua demi kita yang berada di rumah, gitu kan, supaya untuk memberitahukan bahwa ini waktunya sudah berbuka puasa. Nah, itu masya Allah. Ya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, bisa terus beradzan memberikan manfaat kepada kita. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Terlepas daripada itu, nah ketika kita ditanya mengenai tentang hukum niat, maka niat puasa itu hukumnya wajib. Niat puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Nah kemudian ulama sepakat bahwa niat itu ada di dalam hati, Nah, ada di dalam hati. Semua ulama sepakat. Bahkan mazhab Syafi'i pun mengatakan bahwa niat itu di dalam hati, bukan di mulut. Jadi hati-hati, kalau orang udah niat di dalam hati, kemudian mulutnya salah, maka yang tetap yang akan dilihat adalah yang di dalam hati. Nah, bukan yang ada di dalam mulut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, niat diperbarui tiap malam. Jadi malam kita harus memperbarui niat kita. Makanya kalau kita melakukan sholat tarawih sampai selesai sholat witir, biasanya akan dibimbing oleh imam kita. Nawaitu sholat bareng-bareng. Itu tujuannya adalah jangan sampai kita lupa untuk memperbarui niat puasa Ramadan. Kemudian niat harus dikeluarkan tabiat sebelum subuh. Jadi niat puasa Ramadan itu harus kita keluarkan di dalam hati kita itu setiap harinya sebelum waktu subuh. Ya, jadi kalau misalkan berbarengan dengan waktu subuh pun ulama mengatakan nggak boleh. Nah, misalkan belum niat, biasa makan sahur karena sahur biasa. Nah, kemudian baru ingat, aduh aku belum niat, dalam hatinya belum niat. Ternyata dia mau niat berbarengan dengan adzan subuh. Allahu Akbar. Ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena tabyidnya tidak ada. Karena tadi yaitu memalamkan niat, kalau bilang itu, mengeluarkan niat puasa di malam. Di malam puasa itu hukumnya adalah wajib. Maka kata Rasulullah SAW, "Man lam yubayyitin niyah fala siyama lahu." Orang yang tidak mengeluarkan niatnya pada malam puasa, maka puasanya tidak dianggap sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini Bapak sekalian, ini termasuk untungnya, manfaatnya ketika kita sholat jamaah di masjid, maka insya Allah segala sesuatu kebutuhan kita itu sudah diperhatikan oleh para guru kita. Nah kemudian kalau melafadzkan niat bagaimana? Menurut mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad dan Imam Abu Hanifah bahwa sunnah, hukumnya melafadzkan niat itu sunnah. Kenapa? Karena bisa untuk membantu apa yang ada di dalam hati kita. Terkadang hati kita, masya Allah, karena banyakkan urusan, adanya kesibukan, mungkin sedang ada
masalah dan lain sebagainya. Jadi artinya kemudian tidak bisa tenang untuk niat. Maka dibantu dengan mulut, maka ya menurut tiga ulama tiga besar ini mengatakan hukumnya adalah sunnah. Sunnah bukan dalam artian itu adalah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah melakukan hal itu. Itu diakui oleh tiga ulama ini. Tapi sunnah dikarenakan karena mampu untuk membantu atau memudahkan ibadah kita. Nah, seperti itu. Contohnya misalkan saya ini punya remin, mata saya min. Kalau saya melihat bacaan Al-Quran, ya, itu kadang-kadang kabur-kabur. Nah, kemudian saya pakai kacamata jadi jelas. Kira-kira pakai kacamata hukumnya haram atau boleh, Pak? Boleh nggak, Pak? Boleh kan, Pak? Boleh. Kenapa? Supaya saya bisa melihat huruf Al-Quran itu jelas, bacaan Al-Quran saya menjadi lebih baik. Dan itu seperti itu, diibaratkan seperti itu. Nah, kemudian jangan ditanya Rasulullah memang pernah pakai kacamata. Ya, jangan begitu. Nah, jangan ditanya Rasulullah pernah pakai kacamata. Ya, nggak akan ketemu kita, Pak. Nggak akan pernah ketemu. Nah, makanya dulu, Pak, di Arab Saudi itu dulu itu pernah melarang adzan pakai speaker. Adzan juga boleh pakai speaker. Jadi akhirnya adzan itu ya udah di dalam aja pakai manual gitu. Nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Dan itu berkat ulama Indonesia. Ketika terjadi pertemuan ulama, biasanya ketika haji itu dijadikan momen untuk ulama-ulama bertemu. Nah, kemudian muftinya Arab Saudi ditanya, Syekh, itu kan bahasa Arab. Syekh, saya bisa baca ini. Syekhnya kebetulan bawa kacamata. Syekh, tolong lepasin kacamata. Dilepas. Nah, terus habis itu tolong baca. Syekhnya kan nggak bisa baca, kacamatanya tebal, gitu kan, nggak bisa baca. Terus habis itu, nah baik, sekarang tolong pakai kacamatanya, dilihat. Bisa baca nggak? Bisa. Tulisannya jelas. Oh jelas. Oh gitu. Oh jelas. Nah, membaca Al-Quran termasuk ibadah nggak? Oh termasuk ibadah. Oh baik. Kalau begitu saya nggak boleh pakai kacamata. Ya kenapa? Ya, karena Rasulullah tidak pernah memakai kacamata. Loh, kalau saya nggak pakai kacamata saya nggak bisa ini. Nah, itu pun seperti itu. Nah, kalau misalkan ada dengan menggunakan speaker, kan suaranya jadi lantang. Ya, jadi orang-orang yang berada di sekitar masjid mereka bisa mendengarkan adzan itu, seruan itu. Tapi kalau adzannya cuma di masjid tidak memakai speaker, kira-kira yang dengar siapa? Ustadz Soleh saja yang dengar. Ya, bahkan yang ya, Pak Ujang, kemudian ya termasuk yang tinggal di blok saya nggak dengar meskipun dengar. Nah, jadi itu hanya sekedar kalau kita bilang gitu, maka segala sesuatu itu kalau kita jadikan itu sebagai kalau kita perangkat lah, kalau kita bilang seperti itu ya. Jadi instrumen, kalau kita bilang instrumen. Jadi perbedaan itu hanya perbedaan yang sifatnya instrumen, bukan bersifat ideologi. Kalau bersifat ideologi, nah udah ya, sekarang kan kebanyakan kita seperti itu. Kalau ada sedikit permasalahan atau perkhilafan, perbedaan langsung diseret-seret ke ideologi. Muhammadiyah misalkan, Muhammadiyah menetapkan satu Ramadan yang Sabtu, ya, misalkan NU dan lain sebagainya hari Ahad. Akhirnya apa? Wah ideologi. Kalau kamu ya, puasanya Sabtu berarti kamu Muhammadiyah. Di situ kamu masih masuk neraka. Udah begitu udah. Nah begitu juga sama. Nah, kamu hari Ahad, wah ini anak buahnya Menteri Agama ini. Udah langsung seperti itu semuanya. Dicap masuk neraka. Nah, jadinya ideologi. Padahal kalau kita tarik itu hanya sekedar permasalahan perbedaan secara instrumen, maka itu tidak akan menjadi permasalahan, tidak akan menjadi
itu terkadang kesalahan kita tersebut. Nah, kalau Imam Malik mengatakan bahwa tidak boleh melafadzkan niat itu tidak boleh. Kenapa? Karena termasuk bid'ah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Lah kalau Rasulullah hatinya bening, jernih gitu, tidak disibukkan dengan masalah-masalah duniawi. Nah kalau kita yang ini banyak lupanya, banyak larinya, gitu. Oke, baik. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan Pak? Ya, silakan Pak Sur. Silakan Pak Sur dulu, kemudian Bapak membaca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bahwa perbuatan atau perkataan syirik itu bisa menyebabkan keluar dari Islam. Itu tadi. Iya. Kemudian cara memperbaharui menjadi Islam lagi dengan bersyahadat. Kalau misalnya lupa tak selamanya nggak bersyahadat atau nggak sholat, keluar dari Islam, betul? Nah, kalau misalkan dia sudah melakukan kesyirikan, Pak ya, melakukan kesyirikan, tapi kan terkadang ya dia sengaja atau tidak, sudah mengetahui atau tidak. Nah, kalau memang dia sudah mengetahui dan dengan sadar melakukan hal itu, ya berarti sudah menjadi orang yang murtad. Misalkan ya tidak diperkenankan seseorang itu untuk mensekutukan Allah, tahu-tahu atas nama keharmonisan akhirnya datang ke gereja untuk merayakan Natal bersama dengan teman-temannya, misalkan ikut misa Natalnya dan lain sebagainya. Nah itu kan sebetulnya dia sudah melakukan sesuatu yang menyekutukan Allah. Kadang kalau sudah misa Natal kan harus meyakini. Nah, mungkin Pak Jajal kita. Nah, kalau udah mengikuti misa Natal kan di situ dengan proses ibadahnya. Jadi dia sudah seakan-akan mengakui bahwa Yesus itu adalah termasuk Tuhan, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah melakukan hal itu kemudian dia tidak memperbarui dengan membaca 2 kalimat syahadat dan bahkan tidak melakukan sholat. Kalau tidak melakukan sholat itu sebetulnya sudah termasuk perbuatan yang kufur. Kufur itu artinya bisa untuk mengalihkan seorang itu keluar dari ajaran agama Islam. Karena sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat maka dia sudah mendirikan agama ini. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia sudah menghancurkan agama ini. Jadi kalau ada orang nggak sholat berarti dia sudah menghancurkan agamanya. Berarti dikatakan sebagai orang yang kafir. Makanya insya Allah kalau kita ahli masjid insya Allah ya Pak ya, yang fasir ya insya Allah. Nah, mudah-mudahan iman kita ya diberikan Allah istiqomah. Kalau kita bilang ke istiqomah, nah itu loh Bapak sekalian, istiqomah ada sesuatu yang berat, tapi itu adalah merupakan resep jitu dari Rasulullah. Maka ketika seseorang itu minta petunjuk kepada Rasul, ya Rasulullah, berikan aku petunjuk. Yang petunjuk ini tidak akan pernah aku tanyakan kepada orang lain selain Engkau ya Rasulullah. Jadi petunjuk itu hanya Rasulullah. Mohon maaf, mic-nya dimatiin dulu itu karena dimatiin dulu Pak. Itu yang bunyi kamarnya gitu. Nah, tes. Nah, ya Rasulullah, berikan aku resep yang aku tidak akan menanyakan resep itu kepada orang selain Engkau ya Rasulullah.
Apa jawab Rasulullah? Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Nah, setelah itu apa? Istiqomah. Istiqomah itu dalam artian adalah menjaga keimanan kita. Istiqomah. Dan juga menjaganya dengan selalu melakukan ibadah. Menjaga ibadah itu namanya istiqomah. Bukan kita ibadah misalkan pagi ini kita melakukan mendatangi kajian, minggu depan enggak, minggu depannya lagi enggak, minggu depannya lagi enggak, minggu depannya lagi enggak. Setahun datangin kajian cuma sekali, itu namanya kan istiqomah. Ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, ini tips jitu dari para ulama, kita. Ya, pertanyaannya adalah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ingin dapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, Pak? Pengen? Nah, kalau kita pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka istiqomahlah dengan 3 hal. Maka dijamin kita mendapatkan Lailatul Qadar. 3 hal. Pertama adalah sedekahkanlah uang setiap malam, meskipun cuma 2.000 perak atau 500 perak, tapi harus istiqomah setiap malam. Jadi mulai hari ini sampai nanti malam takbir, yang kita usahakan untuk tetap sedekah. Jadi meskipun 500 perak, meskipun 1.000 perak, pokoknya semampu kita keluarkan. Maka yakinlah Bapak Ibu sekalian, pasti di antara malam itu ada satu malam yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Dan ketika itu kita sudah mengeluarkan sedekah kita. Jadi 1.000 perak ya, satu malam sama dengan kita mengeluarkan 1.000 perak selama 83 tahun. 83 tahun itu berapa hari? Berapa hari, Pak? Nah, tinggal kalikan aja nanti 83 tahun itu berapa hari, kemudian dikalikan 1.000, hasilnya berapa juta. Nah, kalau kita mau mengakai ya matematika seperti itu sekalian. Nah, usahakan Bapak Ibu sekalian. Nah, meskipun sedikit ya, meskipun 500 perak, tapi yakinlah pasti di antara satu malam itu ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, usahakan untuk membaca Al-Quran setiap malam, terutama sebelum tidur. Bukan sebelum tidur ya, pagi ya Pak ya, setelah subuh, bukan. Maksudnya tidur itu tidur malam, maksudnya adalah seperti itu. Nah, baca Al-Quran. Kalau memang tidak bisa membaca Al-Quran, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali sebelum kita tidur. Nah, kata Rasulullah, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Membaca qul huwallahu ahad itu pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Berarti kalau kita membaca qul huwallahu ahad 3 kali, berarti kita sama menghatamkan Al-Quran. Nah, dan yakinlah di satu malam yang kita membaca qul huwallahu ahad 3 kali itu pasti ada yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Gitu. Yang penting istiqomah tadi, istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah usahakan untuk sholat 2 rakaat sebelum sahur. Ya, biasanya kita bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dibangunin sahur ini, biar sahur. Nah, adatnya kita kalau sebelum sahur itu biasanya ke kamar mandi, ya Pak ya Bu ya. Nah, ada yang kencing, ada yang cuci tangan, ada yang kumur-kumur dulu dan lain sebagainya. Nah, usahakan untuk ambil air wudhu dari sebelum makan. Ambil air wudhu, kemudian sholat, enggak usah banyak-banyak. Takutnya banyak-banyak itu ya cuma malam itu saja, besoknya udah lemes. Nah, udah lemes, udah lupa. Nah, masih ngantuk-ngantuk. Nah,
2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Kata ulama, 2 rakaat saja. Jangan banyak-banyak. Nah, 2 rakaat saja. Nah, untuk supaya kita itu enjoy, Pak. Jadi ibadah itu Bapak Ibu sekarang, ibadah itu, ya, ini kata ulama, ya, kuncinya adalah enjoy. Enjoy. Makanya kalau sholat tarawih, enjoynya 8 rakaat, laku ibadah. Kalau enjoynya 20 rakaat, laku ini 20 rakaat. Enjoy. Seperti itu. Gak usah dipaksain gitu. Ya Pak Hanafi ya, gak usah dipaksain Pak. Enjoy, itu boleh. Enjoy. Pak Asep enjoy. Iya, enjoy itu enjoy seperti itu. Nah, kenapa? Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak akan bosan. Yang bosan itu kita sendiri, kata Rasul, kata Allah. Ya, selainnya kata Rasul. Jadi Allah itu nggak akan pernah bosan. Yang bosan apa? Kita sendiri. Kenapa? Karena kita memperberat diri kita. Pokoknya kalau sesuatu yang sunnah itu hukumnya nggak ada paksaan. Tapi kalau yang wajib ada paksaan. Ada paksaan seperti itu. Misalkan mohon maaf, ya, Bapak sholat, ya, sholat, imamnya bacanya panjang, nggak enjoy, udah sholat sendiri aja. Ya. Enjoy. Nah, sholat itu ibadah itu kita bikin enjoy. Itu seperti itu. Tapi kalau wajib ya harus kita ini, harus kita paksakan diri kita. Ya, wajib itu harus kita paksa. Tapi kalau yang sunnah-sunnah itu harus sifatnya enjoy. Ya kalau kita nih kan pengen sholat duha, enjoynya berapa? Enjoynya 2 rakaat. Ya udah lakukan 2 rakaat. Itu yang lebih dicintai oleh Allah. Enjoy. Daripada kita sholatnya 4 rakaat bisa, atau 6 rakaat tapi habis itu hatinya masih ada, masih ada rasa gerundul-gerundulnya. Kalau orang Jawa bilang gerundul-gerundulnya seperti itu. Nah itu usahakan Pak 2 rakaat saja. Nggak usah banyak-banyak 2 rakaat sebelum makan sahur. Maka yakinlah di antara malam-malam itu pasti ada yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi 2 rakaat di situ sama dengan kita melakukan 2 rakaat selama 83 tahun. Masya Allah sekalian. Sedekah dapat, ya, baca Quran dapat, kemudian sholat sunnah juga dapat. Insya Allah calon penghuni surga. Baik, monggo Pak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam tadi bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, Pak. Di kita ini banyak yang suami istri beda agama gitu, Pak. Yang satu Kristen, yang satu Islam. Itu bagi mereka yang Islam ini bisa suaminya Islam diwajibkan untuk berpuasa, Pak. Tapi saya sering dengar bahwa pernikahan lain agama itu selamanya berzina gitu Pak. Sekian, terima kasih Pak. Baik Pak. Ya. Jadi kemarin menanggapi ini kemarin ya Pak ya. Staf khusus presiden ya, ada yang menikah itu. Bagaimana hukumnya? Nah, baik Pak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan ahli kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Ada gitu. Nah, jadi boleh. Jadi perempuan ahli kitab itu boleh untuk dinikahi orang muslim laki-laki. Itu boleh. Nah, siapa yang dimaksud dengan ahli kitab? Ahli kitab itu adalah perempuan Nasrani dan perempuan Yahudi. Nasrani. Gak usah orang Nasrani sama orang Yahudi itu kan sudah mensekutukan Allah, berarti dia termasuk orang musyrik. Nah, kenapa? Alasannya adalah karena tidak ada orang Yahudi
yang masih asli agamanya. Tidak ada orang Nasrani yang masih asli, masih orisinil agamanya. Nah, pertanyaannya ada bahwa ketidakaslian keagamaan mereka itu sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Udah, bahwa Al-Quran juga sering memberitakan kepada kita bahwa para pemuka agama Yahudi mereka sudah merubah isi daripada Taurat. Pemuka ya agama Nasrani mereka sudah merubah isi daripada Injil. Itu sudah ada pada zaman Rasulullah dan mereka masih dikatakan sebagai ahli kitab dan diperbolehkan laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani. Dan itu berlaku sampai sekarang. Itu menurut mayoritas ulama boleh. Jadi laki-laki Muslim menikahi perempuan Yahudi boleh. Nah, tapi kalau dibalik nggak boleh, Pak. Dibalik nggak boleh. Dibalik itu bagaimana? Perempuannya adalah Muslimah, kemudian laki-lakinya Yahudi atau Nasrani, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan perempuan Muslimah itu nanti dia akan terpengaruh dengan suaminya. Karena kalau dalam rumah tangga ya, umumnya laki-laki lebih berkuasa dibandingkan dengan perempuan. Jadi kalau laki-laki yang Muslim ini boleh. Kenapa? Karena ada kemungkinan nanti akan mempengaruhi perempuan yang Yahudi atau Nasrani itu untuk masuk Islam. Tapi kalau dibalik, justru ada kekhawatiran perempuan Muslimah itu nanti akan tergelincir malah menjadi murtad. Nah, balik seperti itu. Nah, maka sebetulnya ya, itu sebetulnya adalah dalil dari para ulama. Kalau ditanya, ada nggak dalil dalam Al-Quran yang tidak memperbolehkan perempuan Muslimah menikahi laki-laki ahli kitab? Kita cari-cari nggak ada, Pak. Kita cari-cari nggak ada. Kita harus jujur mengatakan itu. Jadi alasannya hanya ketakutan dari para ulama, takut kalau perempuan Muslimah itu nanti akan terpengaruh atau tergelincir kemudian menjadi murtad. Itu alasan utamanya. Makanya ada seorang perempuan orang Mesir, Profesor Dr. Fatimah Nusair, namanya Fatimah Nusair, Profesor Dr. Fatimah Nusair, ahli filsafat, mengatakan bahwa perempuan Muslim diperbolehkan untuk menikahi laki-laki yang ahli kitab. Boleh. Alasannya apa? Alasannya karena tidak ada nas yang secara soreh, yang secara jelas dari dalam Al-Quran maupun Sunnah yang melarang seorang perempuan Muslimah untuk menikah dengan laki-laki ahli kitab. Tapi pendapatnya ini ditentang oleh seluruh ulama di dunia. Nah, itu sekarang lagi santer, Pak. Lagi santer. Baru kira-kira 3 bulanan yang lalu itu jadi viral. Namanya Fatimah Nusair, Profesor Dr. Fatimah Nusair, perempuan. Dan perempuan ini, nah, kalau kita katakan ya termasuk tokoh feminin yang yang sering persamaan gender gitu antara laki-laki dan perempuan, nah, seperti itu. Kalau laki-laki boleh jadi presiden, perempuan boleh jadi presiden, itu dan lain sebagainya. Itu. Jadi itu ya Pak ya, mengenai tentang pernikahan itu. Nah, kalau selain ahli kitab berarti selain Yahudi Nasrani, maka tidak diperkenankan. Baik yang laki-lakinya itu yang Muslim ataupun perempuan yang Muslim, semua ulama tidak diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Yang jadi masalah adalah ketika lawannya ini adalah merupakan ahli kitab, orang Yahudi atau orang Nasrani. Nah, ulama-ulama udah tahu semuanya, tapi terkadang kitanya aja yang ya masih nyari celah-celahnya aja. Karena apa? Mengatasnamakan cinta, mengatasnamakan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, itu
Baik. Ada lagi Pak? Tanya? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya menyambung dengan jabatan. Untuk masalah bulan puasa ini kan kita adakan zakat fitrah. Nah, untuk zakat fitrah ini ada yang membolehkan, mungkin awam bagi saya, yang membayar zakat fitrah orangnya di seberang misalkan jauh, udah berkeluarga juga, dibayarkan zakat fitrahnya di sini sama orang tua. Dan menurut saya bukannya zakat fitrah itu yang meniatinnya itu, yang meniatkannya harus kalau udah balik itu orangnya sendiri. Nah, gimana hukumnya itu Ustaz? Oh, baik. Iya, sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik Pak. Nah, zakat fitrah. Fitrah itu artinya adalah jiwa. Fitrah kita itu artinya jiwa. Jadi zakat fitrah itu artinya adalah kita menzakati diri kita. Itu zakat fitrah. Nah, cuma permasalahannya adalah ketika ada orang yang dia tidak mampu untuk mengeluarkan zakat dirinya, misalkan karena masih kecil, atau misalkan sudah cukup. Ketika dia tidak mampu untuk menafkahi diri sendiri, maka keluarganya inilah yang menafkahinya, secara otomatis yang akan mengeluarkan zakatnya. Itu aturannya adalah seperti itu. Nah, kalau kita mampu mengeluarkan zakat fitrah, berarti kita yang sendiri yang mengeluarkan zakat fitrah itu. Nah, bukan orang lain. Cuma yang namanya orang tua. Orang tua itu saking sayangnya kepada kita, Pak. Takut aja kita belum mengeluarkan zakat fitrah. Nah, solusinya apa? Solusinya ya komunikasi yang baik. Ya, Bu, Ma, saya nanti zakat fitrahnya ditolong aja ya. Saya akan mengeluarkan sendiri. Nah, seperti itu. Karena memang itu sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau misalkan orang tua tetap mengeluarkan zakat fitrah, boleh, ya boleh. Dan zakat fitrah itu sah. Cuma kehilangan sesuatu yang afdal. Nah, makanya boleh tidak mengeluarkan zakat fitrah 2 kali. Boleh, Pak. Boleh, silakan. Sudah dizakatin oleh ibu, di sini Bapak zakatin lagi. Boleh seperti itu. Nah, misalkan berarti salah satunya itu ada yang menjadi sedekah biasa. Nah, daripada kita menyakitin orang tua, mak dikasih tahu, dengerin aja. Nah, misalkan daripada kita menyakiti orang tua, udah namanya orang tua, ya bukti sayangnya orang tua, silakan mak silakan. Gitu. Tapi kalau mak nggak ada, jangan dipaksain ya mak, saya nanti zakatin sendiri. Komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu adalah. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, ini yang sering terjadi kesalahan kita dalam mengeluarkan zakat. Nah, zakat, apakah itu zakat fitrah, apakah zakat mal, ya, itu kita diperintahkan untuk mengeluarkannya dan diberikan terlebih dahulu kepada orang yang terdekat dari kita. Aturannya seperti itu. Maka kalau kita ingin mengeluarkan zakat kita, tengok terlebih dahulu keluarga kita. Misalkan keponakan kita, nah, atau misalkan anak daripada paman atau lain sebagainya. Kita lihat terlebih dahulu keluarga kita. Ada nggak mereka ini yang memang membutuhkan zakat kita? Kalau memang butuh, berikan zakat itu kepada mereka. Meskipun zakat jangan semuanya, karena zakat itu kan dibagi menjadi 8 kelompok. Nanti tinggal kita, kalau sekarang udah nggak 8 kelompok, ya, paling tinggal berapa saja. Ya, ada yang 5, ada yang 3, tergantung dari daerah masing-masing. Nah, dibagi. Jadi jatah untuk fakir miskin nanti berikan kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang mereka membutuhkan, yang kita kira mereka masuk dalam kategori fakir miskin. Kerabat kita terlebih dahulu. Nah, kalau kerabat kita ternyata alhamdulillah terpenuhi semuanya, ya, kemudian kita ke tetangga kita, dengan tetangga sekitar. Tetangga misalkan alhamdulillah kanan kiri, tetangga itu yang dimaksud tetangga itu 40
rumah kanan, 40 rumah ke kiri. Pokoknya yang meliputi rumah kita sebanyak 40 rumah. Itu tetangga. Nah kalau tetangga ternyata alhamdulillah semuanya tercukupi, berarti apa? Lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Jangan sampai kita tinggal, misalkan kita tinggal di sini ya, di kampung 2 misalkan, atau di mana ini ya, di kampung 2 misalkan. Nah kemudian kita zakat yang kita keluarkan sampai Solo, di Sulawesi misalkan, itu salah. Salah. Kenapa Bapak sekalian? Ini pertanyaan besar. Karena kita akan ditanyai mengenai tentang keadaan orang-orang yang ada di dekat kita. Sedangkan keadaan orang-orang yang berada di sana itu tidak akan ditanyakan kepada kita. Kita kaya, tapi ternyata tetangga kita yang setiap malam ada yang menangis karena kelaparan. Kemudian setiap kali kita sedekah, setiap kali kita mengeluarkan misalkan kita lempar jauh misalkan ke Papua atau bahkan ke luar negeri misalkan, padahal tetangga itu pertanggungjawabannya berat Bapak Ibu sekalian di hadapan Allah SWT. Apalagi sampai kalau ada kerabat. Nah, kalau kata ulama, zakat, sedekah atau apapun ya, kebaikan kita yang kita berikan kepada kerabat kita yang membutuhkan, maka kita akan mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala dari sedekah zakat itu sendiri. Kedua, pahala silaturahim. Pahala silaturahim yang tidak akan bisa kita dapatkan ketika kita memberikannya kepada orang-orang selain kerabat kita. Tinggal kita ya maunya seperti itu. Nah kemudian masalah zakat fitrah ini biasanya sampaikan ya Pak ya. Zakat fitrah Bapak Ibu sekalian, apakah kita mengeluarkannya dengan menggunakan beras atau dengan menggunakan uang? Nah seperti itu. Itu adalah perbedaan para ulama. Zaman dahulu, zaman dahulu itu kira-kira ya di bawah 500 tahun, di bawah 500 tahun, 500 tahun itu hijriah maksud saya ke bawah. Itu ulama sepakat bahwa zakat fitrah itu harus dengan menggunakan makanan pokok. Apa dikatakan sepakat? 95% ulama mengatakan zakat fitrah harus dengan menggunakan makanan pokok. Nah, kalau makanan pokok kita di sini adalah beras, berarti kita mengeluarkannya beras. Nah, 500 tahun ke atas sampai sekarang itu, nah, sampai sekarang itu Pak, 90% ulama mengatakan bahwa lebih baiknya berupa uang. 90%. Jadi fatwa ulama itu bisa berubah-ubah sesuai dengan konteksnya zaman, sesuai dengan tuntutan zaman. Kalau apa yang dituntut oleh zaman sekarang ini, itulah yang kemudian akan dipikirkan oleh para ulama kita. Coba Bapak Ibu sekalian sekarang, nah, kita ada orang yang mustahik zakat ini. Ada beras, ada uang. Misalkan beras 5 kilo itu berapa? Sekitar misalkan 5 kilo berapa? 50.000. Kemudian sama uang 50.000. Suruh pilih. Kira-kira pilih beras atau pilih uang? Uang. Gak ada Pak. Kalau ibu beras saja, beras saya udah numpuk. Nah, pasti akan pilih uang. Kenapa? Karena uang lebih fleksibel. Dan itu memang kenyataan Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau misalkan fakir miskin itu, yang mereka berada di pinggir-pinggir itu, yang kalau malam-malam mereka gerilya zakat itu, kalau dikasih beras, atau suruh milih beras atau uang, pasti akan milih uang. Kalau beras mereka alasannya apa? Ya sudah punya, kemudian juga berat Pak, berat katanya, berat bawanya ke rumah. Ada macam alasan-alasannya.
Dan kalau diberi uang, maka dia tetap bisa memberikan uang itu dengan beras sesuai dengan kebutuhannya. Maka kemudian istihad para ulama ini akhirnya berubah. Kenapa? Karena sebetulnya yang menjadi inti tujuan mengapa kita memberikan zakat fitrah kepada fakir miskin di malam hari raya Idul Fitri, itu tujuannya adalah agar kita memenuhi kebutuhannya. Apa yang dibutuhkan oleh fakir miskin itu yang kita berikan bantuan dengan kita mengeluarkan zakat fitrah itu. Nah, kebutuhan itu tidak hanya masalah makanan, berasnya udah dapat dari tetangga-tetangga. Nah, yang belum apa? Dagingnya, kasih daging Pak, kasih daging. Nah, meskipun ya kalau kita bilang dagingnya belum sempurna, artinya Mas kalau dagingnya belum sempurna kan telur, kasih telur aja, nggak bisa. Nah, misalkan artinya berasnya sudah ada, nasinya sudah ada, tapi lauknya nggak ada, kita boleh ngasihkan lauk. Nah, tapi kalau zaman sekarang ya lebih bermanfaatnya kalau kita berikan uang. Dan masalah zakat fitrah dengan menggunakan uang itu, Bapak Ibu sekalian, itu sudah mendapatkan legitimasi dari ulama-ulama dunia. Sudah dapat. Jadi ulama-ulama dunia itu sering ngumpul. Ada yang namanya OKI, organisasi konferensi Islam. Sekarang sudah berubah, OKI namanya bukan konferensi Islam lagi, organisasi kerjasama Islam. Sudah berubah namanya seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya kalau di Saudi itu ada yang namanya Lajnah Daimah. Kemudian di Mesir ada yang namanya Majma' Khusus Al-Islami. Jadi ulama-ulama itu kumpul. Dan ketika mereka kumpul, mereka sudah memutuskan bahwa zakat fitrah itu boleh dengan menggunakan uang dan sah. Itu ulama-ulama sudah kumpul, sudah membahas. Jadi percekcokan yang sekarang itu, mohon maaf, yang ditimbulkan oleh ulama-ulama, mohon maaf ya, kalau kita kan ulama-ulama kecil, yang kalau mau setiap mau mengeluarkan zakat fitrah ribut antara beras sama uang, ribut macam-macam, masya Allah. Ada yang mengatakan kalau nggak beras nggak sah, wah macam-macam. Pokoknya itu kembali kepada kita masing-masing. Mau mengeluarkan beras monggo, mau mengeluarkan uang monggo. Nah, kita jadi orang awam tuh enak ngikutin para ulama yang besar-besar seperti itu. Nah, ulama-ulama besar itu sudah selesai, mereka pembicaraan ini sudah selesai dan mengetuk palu udah boleh, udah pilih. Makanya sampai Saudi, Arab Saudi yang kita ketahui, ya Arab Saudi kan kalau kita bilang agamanya itu kan paling kenceng, paling keras. Nah, setiap tahun itu menentukan berapa jumlah zakat fitrah kalau diuangkan. Itu setiap tahun. Nah, kalau misalkan zakat fitrah tidak diperkenankan dengan menggunakan uang, kira-kira mereka akan menetapkan nggak jumlah zakat fitrah dengan menggunakan uang? Tidak. Mesir, Turki, Jordan. Nah, Indonesia gasnas sekarang 40.000 naik, ya, inflasi 40.000 sekarang Bapak sekalian. Dan lain sebagainya. Itu ditetapkan setiap tahunnya, itu ditetapkan berapa jumlah nominal uang kalau dia ingin mengeluarkan zakat fitrah dengan uang sampai Arab Saudi. Nah, jadi kalau misalkan mengatakan haram, ya mohon maaf. Nah, haram kalau untuk dirinya. Nah, tapi jangan sampai ya kan, apa pendapat yang dia pilihkan itu kemudian dia paksakan orang lain untuk mengambilnya. Jangan seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah panjangkan usia kita, Allah berikan keteguhan dan keistiqomahan kita di dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan akhir Ramadan dalam keadaan amal ibadah kita diterima, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah
Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Al-Fatihah. Demikian, mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum